Kita bahas tentang hukum mad farku. Apa itu mad farku? Ini jarang ya, jarang dibedah. Jadi teman-teman harus paham. Jarang dibedah, lengkapi catatan. Kadangkala ketika kita sudah ditahu sama orang paham tentang tajwid, kita dites dengan sesuatu yang jarang dibedah. Nah, jadi calon ustazah harus paham. Kita bedah. Mad farku adalah mad lazim yang berbeda. Tulisannya farku, mad panjang, farku itu berbeda, pembeda. Kenapa dikatakan mad lazim yang berbeda? Karena beda cara-cara mengurainya. Kira-kira sebelum kita lanjut, ketika teman-teman belajar tajwid yang dulu-dulu nih, apa namanya? Bagaimana cara mengurai mad farku? Ayo, kita dengar coba. Kalau Umi dulu dikasih tahu sama guru, mad badal bertemu huruf bertasjid. Kalau teman-teman apa? Iya bener, mad badal bertemu huruf bertasdid. Ibu Haja dulu gurunya kasih tahu apa tuh? Umi dulu begitu tuh. Ya, Umi sama. Mad badal. Nah, kita bedah sekarang. Ya. Kita bedah. Mad badal bukan secara kasat mata kita lihat betul. Ada mad badal. Ya, ada mad badal bertemu dengan huruf bertasjid. Tapi aslinya ya, kita urai dulu. Ada mad lazim yang tidak berbeda. Contoh, waladdallin, mad lazim yang tidak, maksudnya tidak ada perubahan. Nah, yang mana lagi? Itu mad lazim yang tidak berbeda. Tidak ada perbedaan. Ketika kita bedah langsung mad tabi'i bertemu huruf yang bersyaddah. Tapi di sini ya, di sini ada hamzah ya bertemu, ambil di lafaz Allah. Ada hamzah bertemu dengan lafaz Allah. Nah, hamzah ini bukan mad badal. Ceritanya kalau kita urai begini nih. Ntar nih, Umi tulis. Ada hamzah berlafaz Allah. Tuh. Allahu. Ya, ada ini hamzah nih. Nah, hamzah ini hamzah istifham, bukan mad badal. Hamzah istifham. Apa itu istifham? Hamzah bertanya. Hamzah yang artinya apakah? Apakah? Contoh, misalnya nih Umi bertanya, kata antunna, teman-teman antunna, ya, perempuan yang lebih dari 3 orang. Antunna, Umi mau bertanya, antunna, apakah kalian? Ya, jalasa, Umi mau tanya, antunna jalasa, apakah kalian sudah duduk? Jadi di depan antunna bukan mad badal, hanya bertanya. Nah, kalau dia ada di depannya lafaz Allah, Allahu, apakah itu Allah? Nah, ini artinya ini. Allahu, apakah itu Allah? Bertanya. Seorang kul, mereka semua berkata, Allahu, ini ya yang melingkari. Mereka bertanya, apakah itu Allah? Nah, pertanyaannya. Jadi kita kembali ke hamzah. Nah, karena di sini hamzanya bertemu 2 hamzah. Yang mana hamzah yang kedua? Yang ini. Di lafaz Allah. Ada lafaz Allah. Ada lafaz Allah, hamzah wasal. Nah, inilah yang diibdal. Diibdal dia menjadi harfu mad.
Jadilah hamzah istifham ini mad badal. Jadilah dia mad badal. Menjadilah ini. Jadi disatukan nih. Kul Allah. Jadi aslinya ini hamzah bukan mad badal. Hamzah istifham. Karena dia bertanya kul, ya mereka berkata katakanlah apakah itu Allah, kul katakanlah Allah, apakah itu Allah? Baik, lanjut kita kembali. Nah, hamzah di hamzah wasol ini diibedal, dirubah menjadi hamzah huruf mad. Kenapa harus dirubah? Karena orang-orang Arab tidak bisa membunyikan hamzah berdampingan dua. Tidak bisa membunyikan hamzah berdampingan dua. Contoh di mad badal yang sesungguhnya, hamzah berharokat ketemu hamzah sukun, mereka ibedal menjadi harfu mad. Sama seperti ini, berarti ada ibedal. Atau orang-orang Arab ketika hamzah bertemu dengan hamzah, mereka tashil. Paham tashil? Apa itu tashil? Apa itu tashil? Tashil artinya ya diringankan. Contoh, ada di surah Fussilat. Ada di surah Fussilat, surah yang ke-41 ayat 44. Ini namanya ditashil. Yang mana yang diringankan? Hamzah kedua. Karena orang-orang Arab tidak bisa membunyikan hamzah berdampingan dua. Mereka tidak bisa bunyi jamiyu. Nah, ditashil ini hamzah yang di tengah. Ditashil, dimudahkan, diringankan dengan cara jamiyu. Jamiyu ditashil. Ini ada di surah Fussilat ayat surah 41 ayat 44. Ada tulisannya di bawah tashil. Nah, ini tashil. Nah, sama seperti ini. Jadi di sini kita bisa dua cara membacanya. Yang pertama dengan ibedal. Kalau di ibedal berarti ada mad badal. Kita panjangkan 6 harokat. Kalau di ibedal. Dengan yang kedua dibaca dengan tashil. Bagaimana cara membaca tashil? Kita lihat cara membaca di sini. Kita ambil contoh ini. Karena sama, cuman bedanya statusnya ini tashil wajib. Jadi kalau ada ditanya, adakah tashil wajib ini? Ini yang dikatakan tashil wajib. Hanya ada satu dalam Al-Quran yang boleh dibaca tashil wajib ini. Nah, cara bacanya jamiyun. Nah, sama di sini. Kita baca dengan tashil. Ya, kita baca dengan tashil. Kul Allah. Kul Allah. Jadi Allah. Apa itu ibedal? Ibedal adalah merubah huruf hamzah seakan-akan menjadi huruf mad. Tapi menurut guru-guru umi, ya saya guru-guru umi, ibedal itu ya seakan kita membunyikan huruf h hamzah yang kedua. Contoh di tashil yang wajib, ya jamiyu, kayak huruf h tapi bukan juga hamzah. Ini dikatakan tashil diringankan. Paham? Jadi di mad parku
bisa dibaca dengan ibdal, dibaca dengan 6 harokat hamzahnya, atau dengan ditashil. Kalau ditashil diringankan, kul Allah, itu ditashil, ya. Tapi ya, dalam riwayah Hafs jalur Satibiyah yang kita anut di Indonesia, mayoritas 85% kaedah-kaedah tajwid diambil dari riwayah Hafs jalur Satibiyah, ya. Tashil di mad lazim yang berbeda atau mad farku, ya, jaiz hukumnya tapi tidak dianjurkan. Jaiz hukumnya tapi tidak dianjurkan. Berarti pertanyaannya, berarti wajib dong diibdal. Karena boleh dipakai dua tapi tidak dianjurkan jaiznya. Tidak wajib juga. Lalu kenapa? Apakah kalau kita baca ibdal pahalanya banyak karena dibaca panjang? Berarti ada huruf yang kita baca panjang di situ, double pahalanya. Atau guru-guru kita mewajibkan bahwa kita harus pakai ibdal? Tidak juga, lebih daripada riwayah. Tidak lebih daripada riwayah, tidak ada aturan bahwa kita tidak dianjurkan pakai tashil di mad farku, bukan berarti kita wajib pakai ibdal. Tidak. Kenapa kita harus ibdal? Apa karena banyak pahalanya? Karena dibaca panjang mad badalnya? Tidak. Tidak ada seperti itu. Ya. Tidak lebih daripada karena riwayah. Riwayah meminta kita untuk ikut sanad yang didapat, berarti sanadnya ibdal, kita pun amalkan ibdal, kita pun rawikan dengan ibdal. Sanad kita dapat di ibdal, kita praktekkan dengan ibdal dan kita rawikan dengan ibdal. Kita ijazahkan kepada murid-murid kita dengan ibdal. Tapi kita harus tahu bahwa bisa ditashil. Nah, ketika ada yang bertanya, ya, ada yang bertanya, ada berapa itu tashil? Ada dua, ada yang wajib, ada yang jaiz. Yang mana yang wajib? Hanya ada satu di dalam Al-Quran. Hanya ada di surah Fussilat, surah 41 ayat 44. Ini Jamiu. Yang mana yang jaiz? Ada di hukum mad farku, ketika ada mad badal bertemu dengan huruf bertasjid. Tapi aslinya kalau kita mau diurai teman-teman, bukan mad badal, hamzah yang bertemu dengan lam ta'rif. Mad farku itu hamzah istifham bertemu dengan lam ta'rif, dibaca dengan ibdal, kadar mad atul. Paham? Jadi dari uraian tadi singkat cerita, ya, bagaimana proses terjadinya mad farku? Hamzah istifham bertemu dengan lam ta'rif. Perhatikan, hanya ada 3 bacaan mad farku di Al-Quran: surah Al-An'am, surah Yunus, surah An-Naml. Qul az-zakarain ke Yunus. Qul Allah. Surah An-Naml di bawah Allah. Nah, ini kita mau praktek. Kita mau praktekkan yang mad farkunya yang memakai ibdal dengan tashil. Jangan sampai nanti disuruh coba praktekkan bagaimana cara membaca tashilnya. Ya, baik, kita mau praktekkan. Kita mulai dari Ibu Andi. Kita mulai dari Ibu Andi. Jangan sampai paham.
Bagaimana kita astagfirullah, kenapa dihapus. Jadi sebentar sebelum kita pahami mad farku itu terjadi ketika hamzah istifham ya bertemu dengan lam ta'rif, dibaca dengan ibdal. Apa yang diibdal? Hamzah wasol diibdal menjadi harfu mad, menjadilah mad badal. Kadar mad atul masuk di cabang mad far'i karena sukun asli. Ya, sukun asli dia. Apakah ada iltiko? Ada iltiko ulis sakinain tanpa proses, ada nabar, ada idgham. Sama dengan mad lazim. Ada nabar, ada idgham. Kecuali yang di bawah nih. Nih ya. Al-an dimasuki hamzah istifham. Al-an dibaca dengan mad badal, ibadal. Al-an dibaca dengan tashil. Al-an al-an. Apakah itu dua jenis kelamin? Apakah ada dua jenis kelamin? Nah di sini tidak ada idgham, tidak ada nabar. Kenapa? Karena lam ta'rifnya lam qamariyah. Lam ta'rifnya lam qamariyah, bukan lam samsiyah. Maka tidak ada nabar, tidak ada apa? Idgham. Apakah ada iltiqa ulis sakinain? Ada. Tetap ada. Yang tidak ada idgham, tidak ada nabar yang di sini. Tapi yang di atas di lam samsiyah, ketika hamzah bertemu dengan hamzah istifham bertemu dengan lam ta'rif, maka ada ibdal, ada idgham, ada nabar, ada intikal, dan ada kadar mad 6 harokat atul, pembagian mad di mad lazim, cabang mad fa'i karena sukun asli. Tidak ada bedanya dengan mad lazim. Jadi mad farku itu mad lazim yang berbeda. Berbeda apanya? Berbeda prosesnya. Beda dengan mad farku kilmi, mad lazim kilmi. Mad lazim kilmi tidak ada proses-proses yang membuat dia berbeda. Baik, kita latihan cara membunyikan dengan ibdal dan membunyikan dengan tashil. Kita mulai dari Ibu Andi. Iya, Umi. Yang mana, Umi? Yang di atas Al-An'am ayat 143, Umi? Bukan Al-An'am, itu Az-Zakaroin. Az-Zakaroin. Ini mau pakai yang ibdal dulu apa langsung di tashil? Ibdal dulu, Umi. Silakan di ibdal. Az-Zakaroin. Kan panjang A-nya kalau ibdal. Jadi mad badal dia. Kul az-zakaroin. Jangan diseret. Jangan. Kul az-zakaroin. Az-Zakaroin. Hamzah di bawah ya. Di bawah yang di lapas Allah. Di surah Yunus. Aduh. Allahu khair. Lapas Allah tebal, tafkhim. Kulnya ada. Kul Allahu azina lakum. Kul Allah
yang kedua minus. Ya sama lapas Allah. Sekarang bunyikan dalam keadaan tasil, dua saja. Kul dengan Kul. ini, ya. Kul azza dengan kul Allah. Kul azakaroin. Tidak dipanjangkan. Kita baca dulu asli wajibnya. Coba baca wajibnya. Ujami. Jamiu. Jami. Jami. Jamiun. Tidak ya kalau baca tasir ini ayat bacaan gorib. Jamiun. 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 Jadi huruf hamzah kedua dijadikan huruf H, coba. Jamiun. 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 Tidak dipanjangkan ya. Tidak ada mad. Jamiun. Gak bisa kalau ini. Masa sih? Diulang. Jamiun. Jamiun. Jangan kakak ya. Ayo kita coba di sini. Kul Allah. Kul Allah. Kul Allah. Bukan Allah. Kul Allah. Kul Allah.